Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Cindy Saputri dari kelas TI 2C. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Produksi. Untuk menjelaskan apa itu Quality Engineering, dengan terbentuknya arus globalisasi perdagangan pada saat ini, menandakan hambatan arus perdagangan antara negara juga semakin berkurang, bahkan hilang. Peningkatan mutu seiring dengan peningkatan produktivitas dan juga peningkatan laba perusahaan. Kita juga memahami bahwa statistik merupakan metode yang penting dalam upaya peningkatan mutu. Statistik sebagai alat bantu pemantauan proses untuk memastikan konsistensi mutu produk yang dihasilkan. Quality Engineering. Quality Engineering ini merupakan perpaduan antara ilmu manajemen dengan ilmu teknik operasional. Tujuannya dengan memahami pelajaran ini adalah untuk menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan apakah sudah memenuhi standar spesifikasi yang ditentukan dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya kita bahas Introduction to Quality Engineering. Definisi mutu selalu berkaitan dalam hal usaha pemenuhan dan kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan. Ada konsep mutu dari Edward Deming adalah bahwa peningkatan mutu diiringi dengan peningkatan produktivitas. Mutu berkaitan dan mempengaruhi dua hal penting, yaitu yang pertama permintaan pelanggan, yang kedua biaya. Kemudian ada pendapat lagi dari Phillips Crosby. Phillips Crosby berpendapat bahwa manajemen perusahaan harus mengambil biaya mutu sebagai bagian dari sistem keuangan. Ada 4 komponen. Yang pertama, biaya pencegahan merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam pembuatan produk. Yang kedua, biaya penilaian. Biaya penilaian merupakan biaya yang menentukan mutu produk. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal adalah biaya kegagalan akibat inefisiensi dan kesalahan dalam proses. Yang terakhir, keempat, yaitu biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang timbul saat produk sudah berada di tangan pelanggan. Selanjutnya, Quality Function Development. Pertama kali dikenalkan oleh Yoichi Akau yang berada di Jepang pada tahun 1965. Merupakan metode terstruktur untuk menerjemahkan keinginan atau kebutuhan pelanggan menjadi spesifikasi teknis sebagai dasar perancang atau pengembangan produk baru. QFD ini atau Quality Function Development merupakan sebuah manajemen produk yang berfokus pada pelanggan dan metodologi pengembangan produk yang bersifat tangible. Diagram kendala pada variabel digunakan untuk mengendalikan proses yang sedang berlangsung apakah dalam batas kendali atau tidak. Beberapa hal utama yang harus diperhatikan dalam merancangnya. Yang pertama, harus memastikan bahwa data yang diolah adalah data variabel. Yang kedua, jumlah data pengukuran pada setiap subgrupnya. Yang ketiga, menggunakan tabel konstanta sesuai dengan sampel pada setiap grupnya. Konsep dari data kembali untuk data atribut. Hal yang utama untuk memastikan yaitu data yang diolah merupakan data atribut. Selanjutnya, diagram custom.
merupakan diagram pengendalian untuk data variabel yang digunakan untuk memonitori pergeseran rata-rata dalam suatu proses. Selanjutnya, quality procurement. Anggapan bahwa pengadaan adalah sama halnya dengan pembelian merupakan hal yang tidak benar. Pembelian adalah memperoleh barang untuk memenuhi kebutuhan organisasi dengan harga yang terbaik. Sedangkan pengadaan adalah pemenuhan kebutuhan organisasi secara efisiensi dan memiliki kontribusi pada keunggulan kompetitif organisasi. Pembelian bersifat reaktif, sedangkan pengadaan bersifat proaktif. Karena bagian pengadaan bekerja sama dengan departemen lain dalam mengidentifikasi kebutuhan yang sesuai dan berkontribusi dalam pengadaan produk, rancangan produk. Pengadaan perlu mempertahankan hubungan jangka panjang yang bermanfaat dengan pemasok yang sesuai. Siklus manajemen pengadaan adalah: pertama, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian. Lalu kita bahas tentang konsep dasar dari sistem manajemen bermutu. Lalu kita bahas tentang konsep dasar dari sistem manajemen mutu. Sistem adalah bagian-bagian yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Sistem manajemen sendiri merupakan pengarahan dan pengendalian suatu organisasi dalam kaitannya dengan mutu. Sistem manajemen mutu adalah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.